Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Suara dalam atau luar ini? Suara? Kurang jelas. Di dekat saya malah nggak jelas. Berarti pilih tempat yang jauh ya. Yang di luar lebih jelas daripada yang di dalam. Jelas. Karena yang di dalam merasakan ini suara luar. Yang di luar merasakan suara dalam. Bismillah. Cek sound. Baik, yang deket tiang. Ini suara dalam atau suara luar? Suara luar ya. Yang berada di dalam merasa kalau ini suara lebih dominan di luar. Mikrofon ini bunyi nggak? Atau speaker ini keluar suara? Cukup? Nah. Coba mikrofon yang satunya lagi. Yang tadi yang dipakai pengumuman. Muqaddimah oleh MC. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Itu juga coba agak diarahkan ke depan. Cek. Bismillah. Cek. Alhamdulillah. Lebih jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena suara itu kata kunci dari kajian ya. Antum lebih maksimal dengan menyimak suara daripada hanya sebatas lihat gambar. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini kita bisa belajar bersama dan kita memohon kepada Allah semoga Allah jadikan forum kita forum yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat dan bukan forum yang justru menjadi sumber penyesalan ketika di akhirat. Tema kajian kita insyaallah materinya tidak banyak karena ini hanya sebatas membahas motivasi. Apa yang harus kita lakukan pasca hijrah. Setelah hijrah mau kemana? Mau kemana Pak? Mau tetap di Solo atau mau pindah? Mau pindah? Mau ke surga? Insyaallah. Semoga nanti bisa reuni di surga. Baik. Ada nggak di antara kaum muslimin yang merasakan keberatan ketika dia hijrah? Mungkin banyak. Sehingga ada di antara mereka ketika dia sudah belajar, lalu dia mengenal aturan-aturan agama, kemudian dia komentar, kok berat ya setelah ngaji. Setelah tahu mana halal, mana haram, setelah ngerti tentang pembahasan masalah muamalah, dia merasa berat. Karena dalam praktek yang dia jalani, begitu dia ngaji, nampaknya banyak yang dilarang. Ini haram, riba, gharar, ini nggak boleh, dolim, menipu, dan seterusnya. Dan itu bagian dari konsekuensi ketika orang mengenal ajaran syariat. Dia menjumpai ada banyak beberapa praktek yang dia lakukan ternyata berbenturan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang mukmin kita harus punya prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini tujuannya bukan dalam rangka untuk mempersulit hamba, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan bagi sang hamba. Ayat tentang semacam ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena itu jangan sampai muncul suudzon kepada Allah
gara-gara ketika kita menjumpai sebuah aturan tertentu itu bertabrakan dengan kebiasaan kita, bertabrakan dengan kepentingan kita, lalu keluar suudzon kepada Allah, ini aturan kok repot banget, syariat ini kok susah sekali. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ngerepoti kita sebagai hambanya? Jangan sampai keluar demikian. Karena suudzon kepada Allah itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai dhannul jahiliyah. Alladzina yadhunnuna billahi dhannas sau'. Di antara karakter penduduk jahiliyah adalah, di antara karakter orang-orang jahiliyah, mereka punya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut alladzina yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah. Dan salah satu di antara bentuk persangkaan jahiliyah adalah suudzon kepada Allah. Dia merasa kalau aturan yang Allah turunkan merepotkan kehidupannya, syariat yang Allah berikan membuat dia sulit dalam beraktivitas, padahal hakikatnya itu diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan kita. Terus kenapa ada orang yang merasakan demikian? Karena manusia itu punya karakter bodoh dan zalim. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Ta'ala, aku pernah tawarkan amanah ini, yaitu syariat agama, kepada langit, bumi, dan gunung, makhluk-makhluk besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Namun ketika amanah ini ditawarkan kepada mereka, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka nggak sanggup untuk menanggungnya. Wa hamalahal insan wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan untuk menanggungnya. Wa hamalahal insan, tapi manusia yang kerdil seperti kita ini sanggup untuk menanggungnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter kita, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Disebut zalim karena dia sering melanggar aturan, yang pada hakikatnya bentuk pelanggaran aturan itu adalah mendolimi dirinya sendiri. Sebab orang yang berbuat maksiat hakikatnya apa, Pak? Mendolimi dirinya sendiri. Dan disebut jahulan, disebut sebagai orang yang bodoh karena dia nggak tahu konsekuensinya. Wes ngerti itu berbahaya, tapi dia tidak merasa kalau itu bahaya. Ketika diingatkan, ngakunya merepotkan. Ketika ada aturan yang dia pelajari, dia merasa itu memberatkan. Itulah karakter orang yang bodoh. Diberitahu untuk hal yang menyelamatkan dirinya, namun dia justru marah menganggap itu sebagai sesuatu yang memberatkan dirinya. Anda bisa saksikan ya, bagaimana karakter anak kecil. Anak kecil, dia kan pengennya bereksplorasi. Akhirnya saat dia pengen bereksplorasi, dia melakukan aktivitas apapun yang menurut dia itu menyenangkan baginya. Sebagai orang tua yang paham, ini hal yang membahayakan bagi anak. Ini bisa jeblok, ini bisa menyebabkan orang berdarah, ini bisa membahayakan. Orang tua yang tahu seperti ini, apa yang dilakukan, Pak? Mencegah anaknya, melarang. Ojo dolanan mercon. Mercon ini mau supet, nanti jeblok. Akibatnya tanganmu rusak. Nggak boleh kamu mainan pisau. Ini bisa berbahaya. Orang tua melarang seperti itu alasannya apa? Apakah karena orang tua benci sama anaknya? Apa alasan orang tua melarang anaknya mainan kayak gini, Pak? Karena orang tua sayang sama anak. Sebab orang tua sayang sama anak. Sehingga karena dia sayang sama anaknya, maka dia tahan, dia cegah anaknya jangan sampai melakukan hal yang berbahaya. Tapi anak berkomentar berbeda. Dalam sudut pandang anak, dia melihat orang tuanya nggak sayang. Saya mainan ini nggak boleh sama ibu, mau ini nggak boleh sama bapak.
Bapak ibu nggak sayang sama saya. Setiap mau gini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Bapak ibu tidak sayang sama saya. Dalam pandangan anak. Karena bagi mereka sayang itu adalah pokoknya anak minta apapun dikabulkan. Anak pengen apapun dibiarin, bahkan difasilitasi. Padahal itu justru sebaliknya. Coba Anda bayangin ya. Ada anak kecil mainan mercon. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Kamu jangan mainan mercon, nanggung, ini loh gas melon. Nek jeblok kan hilang sak sirahe, Pak. Kamu jangan mainan pisau, terlalu kecil, ini pedang Bapak pakai saja. Apakah itu yang dimaksud dengan orang tua yang sayang sama anak? Tidak. Justru kita akan berkomentar, ini orang tua yang tidak tahu apa yang berbahaya bagi anaknya. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih mulia. Seperti itulah bagaimana gambaran kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, dia memikirkan keselamatan anak. Maka anaknya ketika mau melakukan kesalahan tertentu, hal yang berbahaya, bisa jadi anaknya senang dengan itu, tapi orang tua mencegah. Anak pengen jajan makanan-makanan yang mungkin berbahaya bagi kesehatannya, orang tua melarangnya, mencegah. Anak pengen mainan yang berbahaya, orang tua melarang. Bukan karena dia benci sama anak, tapi orang tua sayang sama anaknya. Seperti itu pula ketika kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita pengennya sih kalau yang namanya bisnis, mbok cobalah dikasih kelonggaran. Jangan gampang divonis riba, jangan gampang divonis dolim, jangan gampang divonis riswah. Dikit-dikit kok haram. Jadi dai yang dikit toleran. Sehingga kalau gini ngapain dilarang, biarin aja. Orang itu sedang berkembang, dia sedang mencari jati dirinya. Masya Allah. Biarkan orang itu berkreasi. Pak, kalau orang dibiarkan semaunya, apapun yang dia inginkan difasilitasi, semua yang diharapkan saat berdoa dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu justru dia diujo. Diapain? Tadarruj. Diujo oleh Allah, istidraj, dia dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan, bahkan dikasih banyak fasilitas, sampai pada saatnya, pada waktu dia dimatikan oleh Allah, hukuman menantikannya. Waliyadzubillah. Makanya kadang ada banyak orang yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk melalui musibah. Ada orang tenggelam dalam kemaksiatan. Lalu dia mengalami kecelakaan, bler. Jasadnya penuh dengan luka. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sampai sudah mendekati sakaratul maut. Allah selamatkan dia dan dia tetap bertahan hidup. Dari situ dia hijrah. Lalu dia mengenal dakwah. Bahkan dia menjadi pendukung dakwah. Dulu Pak Ustadz, saya itu orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu saya mengalami kecelakaan. Lalu saya sakit, usaha saya bangkrut, lalu saya kemalingan, ini kebakaran, ini mengalami ini. Dia bertobat setelah dapat musibah. Banyak Pak kejadian kayak gitu. Saya kalau dapat cerita kayak gini batin Pak. Syukur sampean dikasih musibah. Mbok coba radikake musibah Pak. Keterusan dia maksiat Pak. Coba kalau dia nggak dikasih musibah, dia tetap bertahan dalam kemaksiatannya. Gara-gara dia sakit, dia taubat. Gara-gara anaknya sakit, dia taubat. Bahkan ada sebagian yang sampai salah satu keluarganya meninggal, baru dia mau taubat. Karena terkadang orang kalau nggak bisa dikasih peringatan dengan halus, dengan lembut, dikai pengajian ra gelem ngrungokno, ada kajian dia melentos, dia nggak mau mendengarkan, Jumatan ditinggal turu, dikasih buku nggak mau dia baca, dikasihlah peringatan dengan cara yang lebih keras. Salah satu di antara contohnya adalah dikasih ujian. Makanya sampaikan kepada teman-teman yang belum hijrah ya, belum tobat. Hari ini kok belum hijrah, nggak update kamu. Ketinggalan zaman dia. Sekarang sudah banyak yang sudah pengusaha yang sudah hijrah. Pengusaha yang sudah meninggalkan riba, pengusaha yang sudah meninggalkan hal yang haram. Hari gini kalau masih belum hijrah berarti dia belum update.
Artinya status masih lama. Status dia masih belum hijrah. Kasih peringatan kepada dia. Bahwa peringatan Allah ada dua cara. Kamu mau dicarani dengan cara yang halus, apa golek cara yang kasar? Kalau cara yang halus, datang kajian. Dengerin itu ilmu yang kau terima. Sudah? Ketika ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kepentingan kamu, bertentangan dengan aktivitas kamu, segera tinggalin. Insya Allah caranya lebih halus. Kalau tetap tidak mau, ingat akan ada cara yang kedua yang lebih keras. Allah bisa saja mendatangkan musibah bagi kamu. Baru setelah itu mungkin dia mau hijrah. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para pengusaha. Hijrahnya berawal dari musibah. Lorone luwih jero. Lorone luwih jero. Sehingga mungkin dia sakit dulu, baru dia mau berubah. Alhamdulillah ketika ada banyak pengusaha yang dia mau berubah tanpa harus menunggu musibah. Berarti dia mau berubah dengan cara yang lebih halus. Meskipun masih banyak yang belum mau move on, tetap bertahan dalam status lama dia belum update sampai menunggu ada peringatan yang lebih besar. Nah, kita tidak berharap kaum muslimin mengalami kondisi semacam ini. Tayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kegembiraan bagi seorang mukmin apabila dia menjumpai sebuah hukum yang baru saja dia ketahui padahal sebelumnya dia sering melanggarnya. Dulu para sahabat itu merasa gembira saat Allah turunkan ayat yang mengharamkan khamr 100%. Khamr itu diturunkan oleh Allah, peringatannya secara apa? Bertahap. Pertama Allah Subhanahu wa taala ngasih penjelasan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Allah kasih penjelasan apa? Sifatnya penjelasan yang kembali kepada logika. Membandingkan sisi dampak baik dan buruknya khamr. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Sampaikan wahai Muhammad. Dalam khamr dan judi ada dosa yang besar dan ada banyak manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min nafihima. Tapi dampak buruknya lebih besar daripada dampak baiknya. Sampai di sini mereka yang ngumpulkan khamr, mereka yang hobi minum khamr belum berhenti. Karena yang namanya candu, kalau kemudian harus dihentikan seketika, berat nggak Pak rasanya Pak? Berat ya. Saya yang biasanya ngerokok ya. Kemudian setelah makan nggak ngerokok, rasanya kayak apa Pak? Kayak dene dikaplok gak bales Mas. Kayak ditempeleng ora bales. Masyaallah. Mosok sampai kayak ngono Pak? Saya belum punya pengalaman kayak gini ya. Ini bukan cerita pengalaman pribadi. Ceritanya yang punya pengalaman kayak gitu. Yang biasanya ngerokok, kemudian dia tinggalkan rokok di toilet nggak ditemani rokok. Rasanya kayak apa? Pengen cepet-cepet keluar toilet. Bagus Pak itu Pak, jangan lama-lama di sana. Nggon penyakit kok kerasan. Baik. Yang namanya candu, orang itu sulit untuk melepasnya. Maka para sahabat yang sampai pada tingkatan candu khamr, mereka mau melepas khamr secara langsung, tidak sanggup. Maka peringatan tentang haramnya khamr diberikan oleh Allah secara bertahap. Tahap awal pakai pendekatan logika. Khamr dan judi memang ada manfaatnya. Tapi dampak buruknya lebih gede dibandingkan manfaatnya. Mikir mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma zid. Ya Allah tambahkan penjelasan untuk kami. Tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan, jangan minum khamr di posisi ketika kalian sedang mau salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam posisi kalian sedang mabuk sampai kalian itu paham dengan apa yang kalian baca ketika salat. Kita nggak mabuk, salat nggak paham dengan apa yang kita baca. Betul Pak ya? Tidak harus nunggu mendem untuk bisa mendapatkan kondisi nggak paham dengan apa yang kita baca ketika salat. Ya. Makanya salat kita kadang nggak ada ruhnya.
Sebab apa? Ora ngerti apa sing diwaca. Baik. Para sahabat dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat dalam posisi kalian mabuk sampai kalian sadar dengan apa yang kalian baca ketika salat. Akhirnya ketika mereka minum khamr itu pilih-pilih waktu. Dan mereka baru berani minum setelah Isya. Mendem tengah wengi, ya, subuh sudah sadar. Sehingga sholat subuh sudah bisa sadar. Lalu setelah itu mendem lagi, nanti duhur sudah sadar. Ini bagi yang kecanduan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rabbana zid lana." Ya Allah, tambahkanlah penjelasan untuk kami. Mereka berharap ilmu yang baru berkaitan dengan aktivitas yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan di surat Al-Maidah, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ada 10 sisi larangan yang disebutkan dalam 2 ayat ini berkaitan dengan khamr dan judi. Barulah setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Intahaina Rabbana." Saat ini ya Allah kami berhenti, wes leren. Rati terus no. Mereka dapat ilmu yang baru bukannya merasa susah tapi merasa gembira. Itulah ciri orang mukmin. Sehingga saat ada sesuatu yang baru yang dia dapatkan, yang terjadi bukan grundel, tapi yang terjadi merasa bersyukur. Alhamdulillah, kayak ngerti saiki ya Allah, baru paham saya. Yang ternyata selama ini saya langgar, yang selama ini saya lakukan, sekarang saya baru dapat ilmunya. Dan Allah bandingkan karakter ini dalam Al-Quran ketika Allah membandingkan antara karakter orang mukmin dengan karakter orang munafik. Di surat At-Taubah ayat 124 dan 125. At-Taubah 124 dan 125. Salah satu di antara nama lain dari surat At-Taubah adalah surat apa? Al-Bara'ah. Nama lain dari surat At-Taubah adalah surat apa? Al-Fadhihah. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Punya utang nggak? Belum punya utang? Ya, baca itu baru punya utang ya. Judul bukunya Ada Orang Utang. Salah satu di antara nama dari surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Fa, alif, dod. Saudaranya sod. Ha, tak marbutoh. Fadhihah. Pakai dod. Al-Fadhihah artinya yang mempermalukan. Sebab surat At-Taubah itu mblejeti wong munafik tekan jero, Pak. Sampai isi hatinya itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan suratul Fadhihah. Fihi yaqulullahu ta'ala wa minhum man. Surat Al-Fadhihah yaitu surat At-Taubah. Di dalamnya Allah mempermalukan orang-orang munafik. Di situ Allah banyak berfirman, wa minhum man. Di antara mereka ada yang hatinya kayak begini. Di antara mereka ada yang atine kaya ngene. Di antara mereka ada yang seperti ini. Sampai ketika surat ini diturunkan, wong munafik ndelik rawani metoma sungkan izin kepada kaum muslimin. Karena sasaran dari surat ini adalah mereka-mereka itu. Inilah efektivitas dari sebuah media, Pak ya. Begitu Al-Quran itu turun, tersebar di masyarakat, sampai tersebar di mana-mana, sehingga yang jadi sasaran dari pembahasan Al-Quran, itu sampai tidak berani keluar rumah. Malu, karena dia merasa dialah yang disinggung dari ayat yang ada dalam surat At-Taubah. Nah, salah satu di antara, maka Anda bisa begini ya. Kalau ingin mengukur, Pak, kira-kira
saya ini orang mukmin sejati? Ataukah ada unsur kemunafikan yang besar dalam diri saya? Karena nifak itu ada dua ya. Ada nifak asghar, ada nifak satunya apa? Akbar. Ada nifak asghar, ada nifak akbar. Apa itu nifak asghar? Kemunafikan tingkat kecil. Kapan itu terjadi? Seperti yang disabdakan Nabi SAW, tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Nek janji belenjani. Dia ketika berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah khianat. Wa idza khasama, dan ketika dia berdebat dia sukanya ngapusi. Wa idza khasama ghadara, kalau dia berdebat dia nipu. Ini tanda munafik, tapi munafik asghar. Mungkin salah satu di antara kita pernah mengalaminya. Misalnya napa Pak? Laporan pajak tidak sesuai sebenarnya. Masuk enggak ini Pak? Masuk atau tidak masuk? Kok Ustadz belani ini malah? Baik, ya intinya ketika orang berbicara tidak sesuai dengan realita, itu termasuk apa? Berdusta. Tapi ini nifak asghar. Tayyib. Rasa curu-curu nanti tidak keterusan. Balik lagi ke sini. Ada munafik jenis yang kedua, yaitu nifak akbar. Dan itulah bentuk kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sehingga siapa yang memiliki salah satu di antara ciri nifak akbar itu, maka hakikatnya dia orang yang bukan mukmin meskipun lahiriahnya muslim. Dan itu sangat berbahaya. Penyakit semacam ini sangat berbahaya. Saking bahayanya Pak, sampai dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Hudzaifah niku sinten? Hudzaifah adalah sahabat yang digelari dengan apa? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik Madinah. Dan Hudzaifah tidak pernah bercerita. Cuman jadi ilmu pribadi yang tidak pernah dia sampaikan kepada siapapun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, hal ra'ani mimman sammanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara daftar orang yang pernah disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik? Masya Allah. Ini manusia sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketakutan untuk menimpa kepada beliau kemunafikan besar sampai beliau tanya kepada sahabat Hudzaifah. Ya tentu saja tidak. Dan beliau adalah orang yang jujur imannya. Nah, salah satu di antara alat ukur yang bisa untuk menimbang, kira-kira kalau saya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk kelompok yang mana? Ada 3 jenis manusia. Mukmin khullas, kafir khullas, munafik. Mukmin sejati, kafir sejati, ataukah munafik? Anda bisa ukur baca surat At-Taubah. Lihat beberapa ciri orang munafik. Wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Ukur diri kita. Saya termasuk di antara seperti itu atau tidak? Itulah salah satu untuk mengukur kira-kira tingkat keislaman kita seperti apa. Perhatikan surat At-Taubah yang disebut oleh Ibnu Abbas dengan surat apa? Al-Fadhihah, surat yang mempermalukan, yang beleceti keadaan orang munafik sampai sak jero-jerone ati. Baik, salah satu di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul. Nah, perhatikan di sini ada kalimat faminhum man. Apabila ada satu surat yang turun, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana.
Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, dia semakin bertambah imannya dan dia berbahagia. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka semakin bertambah kotoran yang ada dalam hatinya di samping kotoran yang sudah ada di dalamnya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir, waliyadzubillah. Baik, silakan dibuka mushafnya At-Taubah ayat 124 125. Di bagian akhir dari surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun, apabila ada surat yang baru saja turun. Apabila ada surat yang baru saja turun. Di bagian akhir surat At-Taubah. Sudah ketemu? Baik. Yang dibuka WA atau Al-Quran, Pak? HP. Ada WA-nya ya, Wawasan Al-Quran. Apabila ada satu surat yang turun, faminhum man, maka di antara mereka orang-orang munafik, man, ada yang mengatakan, yaqul ayyukum zadat wa hadhi imana, dengan nada nyinyir. Nyinyir niku napa? Ngenyek, ngejek, ngece. Ada nggak di antara kalian yang merasa imannya bertambah? Iku lho mau ustaz wis ngomong kaya ngono, piye awakmu? Sido melu hijrah ora? Tapi nyinyir. Dia ngomong kayak gitu dengan nada apa? Nyinyir. Ayyukum zadatu hadi imana. Piye wis mambu surga durung? Jarene wis ngaji. Kowe saiki wis malah ya. Penampilanmu wis beda. Wah, mambu swarga saiki. Wis ra gelem karo wong kaya ngene iki. Dia ngomong kayak gitu apa? Nadanya nyinyir. Melihat ada orang soleh dengan penampilan yang soleh. Apa salahnya sih penampilan kayak gini? Wah, saiki wis beda, wis ngingu jenggot, wis cingkrang, aliran al-kacung, aliansi katok congklang. Saiki wis beda, wis mambu swarga, dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu kadang muncul ketika orang mengomentari orang lain yang sudah mulai mendekat kepada sunnah, yang sudah mulai berubah, yang dia sudah ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Keluar tapi dengan nada nyinyir. Lalu Allah katakan, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adanya ayat yang baru, penjelasan yang baru semakin menambah iman mereka. Wahum yastabsyirun, dan mereka semakin bergembira. Maka kalau itu yang kita alami pada saat Anda menghadiri sebuah kajian atau Anda menghadiri sebuah mendapatkan sebuah tausiah, yang di belakang dengar dengan jelas enggak? Jelas? Alhamdulillah. Baik, kalau kurang jelas tolong itu agak diarahkan ke belakang. Anda ketika mengalami seperti itu, lalu Anda merasa ada ilmu yang baru. Terima kasih Pak Ustadz. Nembe saniki kula ngertos. Baru sekarang saya tahu yang selama ini ternyata saya salah. Selama ini ternyata saya langgar. Selama ini ternyata saya melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Sekarang saya tobat. Orang ini merasa bergembira, merasa berbahagia pada saat dia menjumpai ilmu yang baru. Zadathum imanan wa hum yastabsyirun. Imannya bertambah dan dia bergembira. Maka kalau Anda menjumpai situasi seperti ini, bersyukurlah kepada Allah, semoga ini tanda mukmin khullas. Ini tanda mukmin sejati. Sebaliknya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim,
keberadaan kajian dan ilmu yang baru itu semakin menambah kotoran pada dirinya. Pengajian kok isinya radikal. Nah, radikalem maksudnya, rada halus. Aku iki mong ning kene mong diinteki ya, disindiri. Fajadathum rijsan ila rijsihim. Atine tambah kotor, ditambah kotor hatinya dengan kotoran sebelumnya yang sudah ada dalam dirinya. Dan wal iyadzu billah, ujungnya berbahaya. Wa matu wahum kafirun. Dia bertahan dalam kotoran itu sampai akhirnya dia mati dalam kondisi kafir. Wal iyadzu billah. Apa ada Pak yang mengalami situasi seperti itu? Penyimpangan bisa saja terjadi pada siapapun, dan itu sangat drastis sampai berbalik 180 derajat, balik arah dia. Dulunya Masya Allah dia termasuk pengisi kolom di salah satu majalah Islam Pak. Penulis itu Pak, di salah satu majalah Islam, majalahnya terkenal. Dia kolumnis di situ, penulis. Bahkan dia yang mungkin menginisiasi teman-teman muda untuk berhijrah, meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi kemudian ketika dia berubah jadi liberal, menyerang Islam dengan tulisan-tulisan yang sama. Dan itu terjadi pada siapapun, sebagaimana berpeluang ketika berpeluang terjadi pada si A, juga bisa berpeluang terjadi pada si B, pada si C, dan seterusnya. Ada banyak kisah ketika orang berbalik arah. Disebabkan karena kotoran yang ada dalam hatinya, kebencian muncul kepada syariat Allah Ta'ala. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wahum kafirun. Bertambahlah kotoran-kotoran dalam hatinya, waliyadu billah, bisa sampai dia mati dalam keadaan kafir. Yang sering dijadikan pelajaran siapa? Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama dulu, tokoh, penulis kitab yang sangat masyhur. Kitab itu sangat bagus, mendebat orang-orang Syiah dan golongan Sufi, penyembah kubur. Beliau tulis dalam sebuah buku yang berjudul As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Perhelatan antara Islam dan agama paganisme. Buku itu 2 jilid. Buku 2 jilid. Membantah orang-orang Syiah dan Sufi penyembah kuburan dengan pendekatan logika yang sangat bagus. Sampai sebagian ulama ada yang memuji buku ini dengan mengatakan, laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi membeli surga dengan kitabnya. Membeli surga dengan kitabnya. Masya Allah. Namun sabaqahul qadar. Takdir telah mendahuluinya. Dia menyimpang dan tersesat, lalu dia mengikuti ateis. Dan dia mati dalam keadaan ateis. Tidak meyakini adanya Tuhan. Kufur ilhad, menolak adanya kebenaran syariat dan menolak adanya Tuhan. Waliyadzu billah. Siapapun punya peluang yang sama jika dia tidak bertahan dalam garis yang lurus. Tayyib. Maka salah satu di antara alat ukur yang bisa kita gunakan untuk melihat, Pak, kira-kira hijrah saya ini udah benar atau belum ya? Kira-kira hijrah saya ini sudah ikhlas atau tidak? Coba Anda ukur. Sejauh mana ketika Anda hijrah, pada saat Anda menjumpai sesuatu yang baru, ilmu yang baru, yang itu bertentangan dengan aktivitas yang Anda lakukan. Sejauh mana Anda sanggup untuk meninggalkan hal yang haram? Saat ada penjelasan yang baru, terus Anda merasa bahagia. Saya baru dapat, baru ngerti saya. Kalau ternyata jualan rokok enggak boleh ternyata. Terima kasih Pak Ustadz, selama ini pendapatan saya 50% dari rokok. Misalnya ya. Matur nuwun nggih Pak Ustadz, baru tahu kalau seperti ini enggak boleh. Padahal biasanya Pak Ustadz, saya sehari bisa dapat sogokan 100 juta. Ada orang yang dia tinggalkan itu setelah dapat pengajian. Kalau dia kondisinya semacam ini, berbahagialah. Semoga ini tanda dia adalah seorang yang mukmin. Baik, hijrah berawal dari petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Hijrah berawal dari apa?
dari petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Dia diberi petunjuk oleh Allah dalam bentuk kajian yang dia dengar. Dia diberi petunjuk oleh Allah dalam bentuk mungkin dia mengalami musibah. Selanjutnya, bagaimana cara dia bereksekusi? Apakah dia lanjutkan petunjuk itu, dia terima dengan baik atau tidak? Kalau dia terima, lalu dia lanjutkan hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima hijrahnya dengan baik. Akan menerima hijrahnya dengan baik. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini ya. Orang itu bertaubat karena dia diapit oleh dua taubat. Taubatul abdi yaqtanifuhu taubatani minallah. Taubatnya hamba diapit oleh dua taubat dari Allah. Saya ulang ya. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau Bapak ingin melihat ayatnya, silahkan dibuka di surat At-Taubah ayat 118. Geser ya. Surat At-Taubah ayat 118. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa taubat hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah. Hijrahnya hamba itu diapit oleh dua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari hijrah adalah kesadaran untuk bertaubat, move on, meninggalkan kebiasaan lama yang bentuknya keburukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kondisi tiga sahabat yang mereka apa? Tidak hadir dalam peristiwa perang Tabuk. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Untuk tiga orang yang melakukan pelanggaran. Dia tidak mau ikut perang Tabuk padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia mampu untuk mengikutinya. Salah satunya siapa? Ka'ab bin Malik. Dalam cerita yang sangat masyhur. Hadis panjang sekali. Ada di Riyadhus Shalihin. Kisah tentang Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut perang Tabuk. Dan Ka'ab lebih memilih tetap berada di Madinah. Akhirnya dihukum oleh Nabi SAW dengan apa? Diboikot. Diboikot selama sekian hari. Bagaimana keadaannya? Daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Rasanya sempit banget dunia ini. Rasanya dunia ini sempit. Kenapa, Pak? Diboikot. Orang kalau diboikot, dia nggak punya komunitas. Luasnya kehidupan yang dirasakan oleh hamba, itu bukan karena masalah bangunan. Luasnya kehidupan adalah karena masalah kemesraan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sehingga hidup ini rasanya nyaman, rasanya hidup ini luas batinnya. Ketika dia bisa berinteraksi dengan nyaman ketika dia bersama orang lain. Omai jembar, tanai ombo, tapi bendino padu karo bojo. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira gimana? Rasanya sempit. Angger ketemu bojone merengut. Ketemu anaknya merengut, ketemu tonggone merengut. Orang menjadi sempit hidupnya karena dia punya musuh di sekitarnya. Meskipun rumahnya luas, kalau setiap hari dia hanya bermusuhan dengan orang lain, hidup itu rasanya sempit. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang mendapatkan nikmat seperti diberi dunia seisinya adalah manusia yang kondisinya munsyarihus sadr. Orang yang hatinya lapang. Sampai beliau itu meminta kepada para sahabat,
nek kue nemoni koncomu ngelakoni elek, ojo laporno ning aku. Kalau kalian melihat saudara kalian melakukan tindakan yang nggak pantas, jangan semuanya dilaporkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau beliau tidak mendapatkan laporan, ketemu orang itu rasanya nyaman. Betul nggak, Pak? Tapi kalau sudah dapat laporan, ketika ketemu rasanya wes enak, jaga jarak. Sehingga jangan menimbulkan suasana ketegangan di antara kaum muslimin, gampang mengalihkan berita. Dari sini diceritakno ning kene, critakno ning kene, critakno ning kene. Akhirnya kene gedeng karo kono, kono gedeng karo kono, saling gedeng kan ya. Saling membenci. Itu ketika ketemu sudah nggak nyaman, Pak. Ketemu itu nggak nyaman. Ketemu nggak nyaman itu membuat hidup kita jadi terasa sempit. Makanya kenapa Allah sebut 3 orang yang diboikot itu bumi itu terasa sempit. Kenapa? Karena dia diboikot. Ketemu ini melengos, ketemu ini melengos kabeh. Areng ngejak ngomong sopo saya. Wong semuanya menghindar. Sebagai bentuk hukuman sosial bagi orang yang dia melakukan pelanggaran, dan itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruangan yang sempit, namun ketika itu dibangun dengan kemesraan, jiwa yang senang dan seterusnya akan terasa luas. Manten anyar di kamar yang sempit terasa apa, Pak? Napa nggih? Wis tahu napa? Sudah pernah ya, yang sudah manten anyar. Itulah kehidupan, Pak. Maka sempit dan luasnya bukan karena masalah ukuran volume kamar. Sempit dan luasnya kehidupan adalah karena hubungan kita yang baik dengan orang lain. Karena itulah alhamdulillah ya, kajian yang disampaikan oleh para asatidzah Ahlussunnah banyak membahas masalah fikih keluarga, banyak memperbaiki keluarga. Di masa silam kan kajian seperti itu banyak ya. Sebelum kajian muamalah itu kan pembahasannya masalah poligami ya. Sebelum bahas masalah muamalah banyak membahas masalah keluarga, memperbaiki keluarga. Ketika keluarganya sudah baik, membahas masalah muamalah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kajian Ahlussunnah yang hadir di Indonesia itu bertahap. Tauhid, manhaj di awal-awal dulu. Kemudian kajian keluarga, semarak sebelum para dokter muamalah pulang. Begitu para dokter muamalah pulang, semarak riba. Terus ganti fikih muamalah, tersebar di mana-mana. Alhamdulillah fikihnya sudah mulai komplit. Tinggal bagian ujung yang belum. Tentang masalah tindak kriminal dan hukuman dalam Islam, fikih qadha wal jinayat. Kayaknya belum saatnya untuk kita angkat. Baik, kembali ke sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi." Dan mereka sudah punya keyakinan, enggak ada tempat untuk bersandar kecuali kepada Allah. Lalu Allah nyatakan di bagian akhir ayat. Coba dilihat ya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Kata taubat disebutkan berapa kali? Berapa kali? Berapa kali, Pak? 3 kali. Bunyinya gimana? Yang pertama, summa taba alaihim. Ini kata taubat dari siapa? Dari Allah. Liyatubu, agar mereka bertaubat. Ini taubatnya siapa? Manusia. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Ini taubat dari siapa? Allah. Maka taubat hamba diapit 2 taubat dari Allah. Paham? Baik. Diapit 2 taubat dari Allah. Taubat yang pertama dari Allah apa bentuknya? Hidayah. Allah kasih hidayah kepadanya. Dengan banyak cara yang Allah berikan. Bisa melalui cara yang lembut, yaitu didatangkan pengajian kepadanya. Didatangkan teman yang soleh kepadanya. Dia konco sing gelem ngejak temannya untuk taubat.
duwe konco yang mau untuk memberikan pengaruh kebaikan kepadanya. Itulah anugerah yang Allah datangkan kepadanya. Dan itu nikmat yang didekatkan. Ini nikmat kalau kau tolak, akan Allah alihkan ke yang lain. Nikmat itu kalau ditolak, akan Allah alihkan kepada yang lain. Sehingga itu kesempatan pertama bagi mereka yang pertama kali mendengarkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan aktivitasnya. Kok saya baru dengar ya? Kok saya baru dengar? Sudah? Baru dengar itu trigger. Itu adalah sebuah apa? Trigger, pemati. Kalau kau lanjutkan, dapat hasil. Tapi kalau kau tolak, akan Allah alihkan ke yang lain. Dan ada sebagian orang yang dia menolak nikmat. Nikmat terbesar adalah hidayah ilmu. Ditolak, kajian gak boleh datang. Ditolak. Ketika kajian ditolak, Allah alihkan, dipindah ke daerah yang lain. Menolak kajian bisa, menolak hidayah tidak mungkin. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak, kalau ada nabi di Solo, kira-kira gimana, Pak? Andai kan Allah mengutus seorang nabi di kota Solo, kira-kira gimana, Pak? Hah? Kita akan menerima dengan sukarela. Ayo kita terima bareng-bareng. Penduduk Mekah didatangkan seorang nabi di kalangan mereka, ditolak sama penduduk Mekah. Nabi itu dipindahkan oleh Allah ke Madinah. Karena nikmat ketika ditolak akan dialihkan ke tempat yang lain. Hidayah ketika ditolak akan Allah alihkan ke tempat yang lain. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, penduduk Mekah itu menolak nikmat dengan kekufuran. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tahukah kalian, tidakkah kalian melihat ilal ladzina baddalu ni'matallah, orang-orang yang mereka menolak nikmat Allah kufran dengan kekufuran. Dikasih nikmat ditolak, tapi dia ganti dengan kekufuran. Pak, mbok sampean tompo, Anda itu dapat nikmat yang besar. Kajian didekatkan, dia malah nggak mau. Ada Pak kayak gitu, Pak? Wonten mboten, Pak? Nggak usah cerita, Pak, ya. Sehingga baliho dipasang di mana-mana lah, menolak kehadiran Ustadz Fulan, Masya Allah. Apa dosa beliau kok beliau mau datang ditolak? Itu apa dosanya? Salah beliau di mana ketika beliau hadir kok ditolak? Wong truk bolak-balik melbu metu sampean gak apa-apa kok. Padahal truk pasir kan marah jalan rusak, jari ini kan gitu ya. Ini beliau datang bukan untuk mengajak perang, bukan untuk ngajak rame, bukan, tapi beliau datang untuk membawa ilmu, mau disampaikan kepada masyarakat. Kok ditolak? Itu salahnya apa? Ya sudah, kalau ditolak, nikmat ditolak, Allah alihkan ke tempat yang lain. Kajian tetap terselenggara meskipun secara online. Dan yang dengar jauh lebih banyak, sehingga orang tertidur, orang sambil tiduran bisa dengar kajian. Bukan tertidur ya, sambil tiduran bisa dengar kajian. Orang bisa dengerin kajian, dengerin radio dalam posisi dia sedang mengendara mobil, dan seterusnya. Nikmat ketika ditolak Allah alihkan kepada yang lain. Tayyib. Karena itu taubat yang pertama, perhatikan di ayat ini, adalah trigger, petunjuk dari Allah Ta'ala. Sang hamba itu dikasih kesempatan untuk mau mendengarkan. Ini loh, saudaramu sudah bilang seperti ini. Ini ada video seperti ini. Kalau dia tolak dan dia tahan, maka akan Allah alihkan ke yang lain. Tapi kalau dia tindak lanjuti, gelem ngrungokno, maka Allah berikan tambahan petunjuk hidayah, sehingga dia mau taubat. Liyatubu, inilah taubatnya hamba. Saat hamba itu bertaubat, Allah terima taubatnya. Itulah bentuk taubat dari Allah yang kedua. Sehingga taubat hamba diapit oleh dua taubat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal selanjutnya bagaimana cara kita bersikap. Sampaikan kepada teman-teman yang belum hijrah. Kamu pernah nggak dengerin kayak gini?
Pernah. Terus kenapa kamu belum berubah? Wes tak singkirno dhisik. Moh gak gelem. Ada salah satu ibu-ibu ya, yang dia memiliki buku saya judulnya Ada Apa Dengan Riba. Dibawa pulang, ditaruh di ruang tamu. Sing lanang nesu. Nek buku ini kok buka omamu kobong. Dia ketakutan tidak mau membaca. Hidayah itu hadir di hadapannya, tapi dia tidak mau menerimanya dengan baik. Akhirnya ditolak. Ketika ditolak, bisa jadi selamanya tidak akan masuk ke rumah itu. Bersyukurlah ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi manusia pionir, pembuka kebaikan bagi yang lain. Miftahul khair, pembuka kunci kebaikan, tidak harus seorang dai. Belum tentu seorang ustadz. Kadang ada orang yang dia menjadi magnet bagi yang lain meskipun dia bukan dai. Si A ini bisa berhasil mengumpulkan banyak komunitas. Teman-temannya diajaki kumpul bareng buat kajian, ngundang ustadz dari luar. Pengaruh hijrah tersebar di sana. Meskipun beliau sendiri bukan seorang dai, beliau nggak bisa ngajar. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, sesungguhnya ada wa inna minan nasi nasun mafatihun lil khair maghalikun lisyar. Ada sebagian di antara masyarakat yang dia itu menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasun mafatihun lisyarr maghalikun lil khair. Sebaliknya ada orang yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kejahatan, penutup kunci pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW mendoakan, fatuba liman ja'alahu Allahu miftahal khairi fi yadi. Maka berbahagialah. Kata tuba itu punya dua makna. Makna pertama adalah kebahagiaan. Makna yang kedua adalah pohon tuba yang ada di surga. Fatuba, maka tuba untuk dia yang Allah jadikan kunci kebaikan ada di tangannya. Wa khaba wa khasira man ja'alahu Allahu miftaha syarri fi yadi. Dan kecelakaan bagi orang yang kunci keburukan ditaruh di tangannya. Tidak harus nunggu jadi seorang dai untuk bisa ngajak teman-temannya hijrah. Maka setelah hijrah, apa yang harus kita lakuin? Ajak yang lain untuk hijrah. Setelah hijrah, apa yang harus kita lakukan? Pengaruhi mereka yang belum kenal hijrah. Kasih tahu, Allah kasih sayang kepada kamu. Allah kasih aturan, bukan untuk ngerepoti uripmu. Ya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu jadi celaka. Rano ceritane orang dikasih wahyu oleh Allah kemudian hidupnya malah sengsara, itu nggak ada. Kalau manusia menyengsarakan dirinya sendiri banyak. Tapi kalau orang mendapatkan hidayah lalu dia ikuti hidayah, dia jadi celaka, jadi sengsara, itu tidak ada. Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat manusia jadi celaka. Dan yang kedua, beritahu mereka bahwa ketika kamu sudah mendapatkan peringatan pertama, itu trigger. Nek kue pok tolak, hilang salawase. Tapi ini kalau kau terima dengan baik, Allah akan membukakan pintu hidayah yang lebih luas. Masalah ke belakang ada konsekuensi hijrah. Terus nanti nyambut gawe ku piye, pendapatkanku piye, dan seterusnya. Gak usah khawatir. Allah zat yang maha kaya, dan dia tidak mungkin akan menyia-nyiakan hambanya yang punya kesempatan untuk berbuat, yang mau untuk berbuat baik dan serius untuk hijrah. Wallahu a'lam. Pun cekap kata sini. Baik, kita sampai jam berapa Pak? Sampai asar. Jangan Pak. Nanti jenengan nggak makan siang. Tayyib, barangkali untuk sisa waktunya kita berikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh langsung atau kertas? Baik, langsung dulu, sebelah kanan dulu, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan Ana yang pertama. Ana Adi dari Salatiga Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara agar kita hijrah tidak sebatas kulitnya saja, hanya sebatas penampilan. Jadi katok cingkrang, jenggoten, jilbab lebar, tapi juga sak dalam-dalamnya gitu. Terus pundi Ustaz. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bertahan hingga akhir hayat sehingga tidak seperti kasus Abdullah Al-Qasimi tadi Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar hijrah tidak hanya di permukaan saja, tapi juga hijrah sampai keseluruhan. Dan memang Allah perintahkan kita kalau jadi muslim jangan tebang pilih. Terima semua syariat Islam tanpa dipilih-pilih. Dulu Yahudi mereka menerima syariat ajaran nabinya dengan milih-milih. Sing kira-kira mbateni ditampa, sing ra mbateni ditolak gitu ya. Akhirnya Allah singgung yang mereka disebut oleh Allah tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian isi Alkitab dan kufur kepada isi yang lain. Sehingga kalau ada orang yang modelnya tebang pilih, nek kira-kira menguntungkan ditompo, sehingga menguntungkan ditolak, bisa jadi ini beriman kepada sebagian dan menolak yang lain. Makanya Allah ajarkan kepada kita sebagai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wong-wong mukmin, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Loh, saya kan sudah muslim. Kecilik muslim sampai gede kok durung keseluruhan gimana? Maksudnya terima seluruh syariat Islam secara keseluruhan. Terima seluruh syariat Islam secara keseluruhan, baik yang menguntungkan bagi kamu secara materi maupun bisa jadi tidak menguntungkan bagi kamu, tambahi kalimatnya ya, secara materi. Karena tidak ada syariat yang merugikan. Tapi kalau dalam perhitungan manusia dianggap merugikan secara materi, mungkin ada. Masalahnya dia sudah terbiasa dengan hal yang haram. Wes nyimpen hal yang makanan-makanan haram banyak misalnya. Atau dia sudah tenggelam dalam transaksi riba yang sudah jauh sehingga sulit untuk keluar. Nah, pada saat dia mau hijrah, konsekuensinya dia akan menjumpai banyak sekali larangan yang harus dia tinggalkan. Mungkin secara materi dalam tahap awal kayaknya kok tidak menguntungkan dirinya. Tapi Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Buktikan itu dengan cara gelem sinau dan siap untuk menerima setiap konsekuensi yang dipelajari. Karena kadang sebagian orang itu takut belajar. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa? Khawatir tidak bisa mengamalkan. Sehingga dia takut belajar, khawatir engko nek aku ngerti aku ra iso nglakoni tambah dosa. Akhirnya gak gelem belajar dia. Wis dadi wong bodoh salah wae ora apa-apa. Sing penting gak ngerti. Maka sebenarnya orang ini bukannya gak ngerti tapi dia gak mau tahu. Dosa gak, Pak? Wa man a'rada an dzikri, masuk dalam kategori dia i'rad dari peringatan Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan kami kumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, lalu dia berkata di yaumil akhir, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, tapi kau melupakannya. Awakmu ra nggubris to? Dhisik wis dikandani kowe gak nggubris. Wis dikandani kon ngaji gak gelem. Jumatan ditinggal turu. Ada pengajian ditolak dan seterusnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kau dilupakan.
Sehingga sebagaimana dulu dia melupakan aturan Allah, sekarang dia dilupakan. Sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan buta, waliyadzubillah. Itu kalau kondisinya sudah sangat parah. Meskipun seperti ini bertingkat. Maka buktikan keseriusan hijrah kita dengan mau menerima aturan yang lain. Gelem sinau. Bar sinau njut apa, Pak? Ujian. Ya bukan itu ya. Setelah belajar siap untuk mengamalkan setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, apa tadi, Pak? Supaya bisa istiqomah sampai akhir. Maka untuk bisa bertahan salah satunya adalah bergabunglah dengan komunitas. As-sahibu sahib sing jengene kanca niku saged napa? Nyeret. Sebagaimana teman bisa nyeret ke surga, teman juga bisa nyeret ke neraka. Saling menguatkan itu dilakukan dengan bergabung bersama komunitas. Karena itulah Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah, meninggalkan Madinah menuju Mekah agar bergabung bersama komunitas. Wong soleh wis pindah kabeh, awakmu kudu pindah. Dulu hijrah sampai seperti itu. Sekarang kan kita tidak perlu pindah meninggalkan kota ya. Orang Solo hijrahnya ke mana? Ya tetap neng Solo, Pak. Omahe mosok didol. Orang Jogja hijrah ya tetap neng Jogja. Cuman bedanya pindah komunitas. Dengan pindah komunitas itulah kita bisa mempertahankan diri. Dan di saat yang sama kita berusaha untuk mencari orang-orang yang belum kenal dengan kita pengaruhi agar nanti bisa bergabung. Wallahu a'lam. Selanjutnya, baik, silakan, Pak. Tidak memiliki akhlak yang baik, sementara kita yang itu mengaji kalau tidak mau ditolak dan mohon tidak Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi ada sebagian ikhwah yang dia sudah belajar sunnah tapi akhlaknya kurang baik. Sementara yang baru ngaji pengen mencontoh beliau, tapi yang dicontoh akhlaknya kurang baik. Ya kalau jenengan jumpai seperti itu akhlaknya kurang baik, jangan dicontoh akhlaknya, nyontoh akhlaknya yang baik. Alhamdulillah ketemu ustadz yang akhlaknya baik. Jadi jenengan alihkan, contohnya bukan dia tapi ustadz. Kan tinggal demikian ya. Karena sebenarnya begini, Pak. Memang terkadang salah satu di antara godaan setan bagi mereka yang pingin hijrah adalah melihat situasi lingkungan. Lah kayak lo sing ngejak, sing biasane ngajak ngaji, sing oprak-oprak orang untuk ikut kajian, diutang gak gelem bayar. Akhirnya ngelus dodong kono wae sing diutang gak gelem bayar. Lah aku arep nunut dia akhlaknya nggak baik. Ya kalau menjumpai seperti ini bukan berarti bahwasanya akidah yang beliau sampaikan bermasalah. Bukan berarti bahwasanya cara ibadah yang beliau ajarkan bermasalah. Beliau bisa jadi punya sisi yang bagus dari sisi akidah. Ibadahnya sesuai sunnah. Tapi dia gagal di bagian ini. Dan cacat di satu titik, jangan dianggap yang lain cacat. Ada orang yang mengajarkan hidup sehat. Ayo kita hidup sehat, semuanya harus hidup sehat, jaga kebersihan. Di belakang ngudut. Di depan dia ngomong ajakan hidup sehat, bahkan dia jadi dokter. Nek ana wong loro diperiksa, bareng doktere bar madang ngudut. Ini dokter apa namanya? Dokter udut. Apakah gara-gara dia ngudut terus status dokternya hilang? Pernah ketemu nggak Pak dokter udut dicekel? Hah? Ngudut dicekel loh Pak. Pernah jenengan lihat dokter ngudut dipateni?
udute sing dipateni nggih Pak. Sehingga ada orang yang bisa jadi dia menyampaikan kampanye untuk membangun kesehatan, menjaga kesehatan, ngajak-ngajak orang untuk hidup sehat dan seterusnya. Tapi di saat yang sama dia ngerokok. Dan kita sepakat, status dia sebagai dokter tidak hilang gara-gara dia ngerokok. Di saat yang sama bisa jadi dia melakukan kebiasaan yang buruk. Jangan main ke rumahnya, begitu datang ke kamar mandinya, wah kemproh kayak gini. Kok kotor semuanya, katanya jaga kesehatan. Perlu menjaga kebersihan. Nah, omai dokternya kaya ngono. Ngingu kiri yang kotor misalnya ya, diumbar kemana-mana, nggak dirawat dengan baik misalnya. Bisa jadi itu terjadi. Tapi status dokter dia tidak hilang gara-gara apa? Dia punya pelanggaran dalam masalah seperti ini. Tayyib. Karena itu kalau kita menjumpai ada ikhwah yang dia semangat ngajak orang untuk mengikuti kebenaran, tapi ternyata di saat yang sama dia punya pelanggaran dalam masalah akhlak, dalam masalah keuangan, ya kita harus proporsional dalam menyikapi. Wong iki akidahnya sudah bagus, ibadahnya wes apik, namun sayang dia dalam masalah keuangan kurang bisa dipercaya. Sehingga kita tetap menjaga bagian yang benar kita hitung benar, yang salah kita hitung salah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran dari mengingat masa lalu yang buruk pacaran? Masa lalu yang buruknya adalah pacaran. Mungkin masa lalu yang buruk berupa pacaran ini karena gagal ya. CLBK, cinta lama belum kelar. Baik. Memang terkadang ada beberapa perbuatan dosa itu terbawa memorinya sampai kita sudah hijrah, sehingga masih terngiang-ngiang, masih teringat-ingat. Tidak hanya terjadi pada manusia seperti kita, sampai terjadi pada sahabat Nabi SAW. Karena itu terkadang Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau ngapain, Mbak? Nabi SAW selesai sholat subuh bersama sahabat ngapain? Metu neng masjid, tetek neng jobo, ngudut. Ada kayak gitu, Pak? Pernah jumpai riwayat kayak gitu? Tidak. Atau ngopi bareng? Ada? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Tetap bertahan di tempat sholat. Ngapain? Zikir. Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Dan sahabat berzikir. Kadang di antara mereka cerita. Nah, bagian dari cerita itu kadang mereka menyebutkan pengalaman di masa jahiliyah. Terus dong guyu. Disi aku kaya ngene. Terus guyu. Nabi SAW kadang ikut tersenyum. Sehingga memori ketika mereka masih dalam keadaan jahiliyah terkadang masih bertahan sampai mereka berada di negeri kaum muslim, berada di hidayah Islam. Dan itu hal yang wajar. Demikian pula, ini salah satu cerita ya. Marthad bin Abi Marthad pernah diutus oleh Nabi SAW jadi apa? Mata-mata untuk mengintai orang musyrik di Mekah. Beliau sudah masuk Islam, lalu beliau diminta untuk mengintai kondisi orang musyrik di Mekah. Masuklah Marthad bin Abi Marthad ke kota Mekah malam hari. Lalu ketika beliau ndelik-ndelik mengintai, tiba-tiba keluar dari jendela seorang wanita. Dan wanita ini menawarkan kepada Marthad, ayo tidur bareng saya di sini. Loh kok bisa Pak wanita ini menawarkan? Mantan pacarnya. Ini mantan pacarnya. Namanya Anak. Nama wanita ini Anak. Si Anak ini menawarkan kepada Marthad, manggil itu. Mantan pacarnya dipanggil. Ayo kita tidur bareng. Karena kan dia mengingat hanya sebagai mata-mata, ndelik-ndelik di luar rumah, tidak masuk, tidak berada di dalam gedung. Dipanggil oleh wanita ini, diajak untuk pacaran.
Akhirnya dia pulang, dan dari situlah Allah memberikan penjelasan terlarangnya orang mukmin menikah dengan wanita pezina. Karena anak ini wanita pezina. Dan Marthad dulu sempat pacaran dengan wanita ini, lalu dia masuk Islam, hijrah. Tapi ketika balik ke kota Mekah, masih ketemu pacarnya. Sampai ada kejadian seperti itu yang dialami oleh sahabat. Dan Nabi SAW melarangnya, sehingga ketika itu Marthad ada keinginan untuk menikahi anak, sehingga beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW, boleh nggak saya menikahi anak? Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah turunkan firman-Nya terkait penjelasan, az-zaniyatu waz-zani la yankihu illa az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Dan beberapa ayat yang lainnya di awal dari surat An-Nur. Baik, kalaupun Anda mengalami hal yang sama, itu wajar. Dan kita semuanya pasti punya masa silam. Tapi jangan sampai Anda terlalu sedih memikirkan masa silam. Tenggelam dalam kesedihan karena memikirkan masa silam yang kelam, justru membuat kita jadi tidak produktif. Akhirnya terngiang-ngiang terus. Jadi kita tertekan. Buat apa, Pak? Membuat kamu jadi nggak produktif. Siapa sih yang nggak punya masa silam? Kita punya masa silam. Para sahabat punya masa silam. Dan nggak semuanya masa silamnya bagus. Alhamdulillah generasi anak-anak kita ya. Bapaknya sudah hijrah, lalu mereka baru lahir. Bapaknya punya niat bagus. Pokoknya anak ini harus terdidik dengan baik. Dulu bapakmu pernah dukun, bapakmu pernah main tenaga dalam, bapakmu pernah melakukan perbuatan bid'ah, riba, praktek haram. Banyak. Anakku ojo sampai lebokno pondok dari kecil. Tidak pernah dia merasakan setetes homer. Padahal mungkin dulu bapaknya pernah. Dia tidak pernah praktek riba. Padahal mungkin dulu bapaknya sering melakukannya. Dia nggak kenal istilah pacaran. Padahal dulu bapaknya sama mbokne pacaran. Misalnya. Karena kita baru kenal dakwah sunnah belakangan. Hijrah kita baru belakangan. Kita sudah banyak tenggelam dengan hal yang haram. Maka kita punya harapan, semoga anakku luwih resik timbangannya aku. Dari kecil kita jaga terus, sampai akhirnya dia dewasa. Dan dia tetap berada dalam tauhid yang lurus. Alhamdulillah, harapan besar. Muga-muga swargamu luwih dhuwur timbangannya bapakmu. Nanti bisa narik bapakmu ke surga yang lebih tinggi. Pikirkan masa depan. Dan apa yang akan kita lakukan saat ini. Jangan hanyut memikirkan masa silam. Wallahu a'lam. Apa hukum menerima tips dari wali santri? Tidak boleh ya. Hukumnya dilarang karena ini termasuk di antara bentuk harta ghulul. Apa itu harta ghulul? Harta khianat. Yaitu harta yang didapatkan oleh karyawan padahal dia sudah mendapatkan gaji dari pihak sekolah. Saya mantan pegawai pegawai leasing. Saya mantan pegawai leasing 3 tahun yang lalu. Dan resign karena riba. Setelah resign, saya bekerja sebagai marketing percetakan. Namun sampai sekarang saya belum maksimal atau berprestasi. Apakah ini sebagai hukuman saya yang 10 tahun bekerja di leasing? Baik, Anda jangan berpikir hukuman terlebih dahulu ya. Anda jangan berpikir hukuman terlebih dahulu. Karena balasan dari kebaikan hamba itu tidak hanya bentuknya materi. Balasan dari kebaikan hamba bentuknya tidak hanya materi. Ketika Anda sudah hijrah meninggalkan praktek perbuatan dan transaksi yang haram, itu hidayah terbesar. Anugerah terbesar dari Allah. Tolong dijaga baik-baik. Sudah? Jangan sampai hanya gara-gara masalah materi, kok gaji saya terjun bebas. Ngoten nggih, Pak? Biasanya teng leasing pinten, Pak? Berapa biasanya di leasing? Oh enggak, bukan ya. Salah orang berarti saya. Biasanya berapa? Ada yang punya pengalaman?
Anggaplah misalnya 5 juta sampai ya 10 juta nggak sampai ya, 7 misalnya. Anggaplah misalnya 7 juta. Gaji dia 7 juta per bulan. Sekarang jadi admin percetakan tinggal 2 juta. Bahkan kurang dari itu. Terjun bebas dia. Sudah sebagian orang mutung. Timbangannya angel kayak ngene. Akhirnya dia balik lagi ke komunitas awal. Melu ngaji kok makin susah, dia tinggalkan. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Beribadah di pinggiran itu gimana Pak? Hijrah gak serius. Sehingga saat dia hijrah, sing digolai enak tok. Nemu ora enak, mutung. Itu seperti orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Orang yang jero ning pinggir Pak, main gampang metu. Kajian golek sing paling guri. Engko nek melipir-melipir ngilang gampang ora isin. Laras betul? Tidak ya, kecuali yang ada di sini. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan itma'an nabi, dia merasa yakin. Wah, setelah hijrah, Masya Allah, pendapatan saya makin meningkat. Pendapatan saya makin bagus, rezeki saya makin lancar, makin ini. Mas, gelem cerita kaya ngono nek pas enak. Sebaliknya ketika wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ketika dia mendapatkan ujian setelah dia hijrah, dia balik arah. Saya baru hijrah kok uripe tambah enak kabeh. Golek gawean angel, wis entuk gawean gajine saithik, rekoso, kon nyambut gawe sampai tengah wengi. Nyebut baru dia mengeluh. Nah, ada yang di posisi ini terus ngilang dan ada yang bertahan. Kalau sampai dia ngilang, Allah kasih ancaman, khasirat dunya wal akhirah. Sungguh dia ini rugi dunia akhirat. Dan itu adalah khusranul mubin, kerugian yang paling nyata. Maka kalau hijrah yang serius, ya enak sedikit tidak apa-apa. Itu sebagai konsekuensi. Dan jangan dianggap bahwasanya itu hukuman dari Allah. Anda itu sudah dikasih hidayah oleh Allah. Itu bukan hukuman. Silahkan bertahan. Dan kemudian silahkan berusaha untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Barangkali kalau Anda ingin mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, monggo. Hidup dalam akidah yang tidak benar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Memang bahasa hijrah ini tidak hanya untuk skup masalah muamalah saja jamaah. Termasuk beliau usia berapa Pak sekarang? Yoswa pinten? 70 pinten Pak? 70 kurang sedikit ya, Masya Allah. Beliau yang sudah berusia 70 tahun kurang sedikit. Kurang sedikit disebutkan 70 tahun gitu aja. Kalau pakai kalender hijriah mungkin lebih ya Pak. Beliau sebelumnya pernah mengikuti kajian yang akidahnya menyimpang. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung dengan kajian Islam Ahlus Sunnah insya Allah. Dan memang Islam itu datang, dakwah sunnah datang
untuk menggiring manusia dari sempitnya golongan menuju luasnya Islam. Makanya aneh kalau ada sebuah forum kajian yang dia membatasi ra entuk ngaji nek gak sak kelompok. Berarti dia mengajak orang kepada sempitnya golongan. Golongannya sempit, konservatif. Wong jaba ora oleh melu, wong jero ora oleh metu. Ini sempitnya golongan. Kita terbuka sekarang ya. Baik, kebenaran disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh umat manusia. Dan tidak mungkin ada satu orang yang dia menghimpun sebuah kebenaran, itu tidak mungkin. Sebab tidak ada manusia yang maksum. Setiap orang pasti punya peluang salah. Kita mengakui dalam kelompok itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau dikatakan semua kebenaran ada di kelompok itu, saya menolak 100%. Dan kita wajib menolak 100%. Siapa yang bilang demikian, berarti ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui kelompok ini ada unsur kebenarannya. Tapi kalau yang benar hanya kelompok itu, kita katakan nggak benar seperti ini. Sebab tidak ada yang maksum. Jangan sikapi ormas sebagaimana layaknya agama. Tapi seharusnya ormas menyesuaikan dengan agama. Kalau kita bicara ormas Islam. Sehingga jamaah-jamaah yang mereka bertahan dalam kelompok yang konservatif, tidak mau terbuka, gak gelem ngrungokno, dia tergiring. Islam yang luas dibawa kepada kelompok yang sempit. Padahal sunnah hadir untuk mengajak manusia keluar dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Allah, ajaran tauhid. Dan dari kondisi taklid buta kepada sesama manusia kepada taklid kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dijamin selalu benar karena beliau maksum dan mengajak orang dari sempitnya golongan menuju luasnya Islam. Maka kita bersyukur ketika ada forum kajian semacam ini. Anda terus harus bertahan. Silahkan belajar ke forum-forum kajian yang bisa dijangkau. Tidak harus sampai keluar kota, Pak. Alhamdulillah Solo termasuk di antara kota yang banyak apa? Kulinernya. Kuliner apa kajian? Kajian ya. Lebih banyak kajiannya daripada kulinernya. Alhamdulillah. Baik. Mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai IO biasanya mengambil keuntungan dengan menaikkan harga vendor. Biasanya vendor harga publish 1 juta. Tapi IO bilang 1,1 karena pihak vendor ridho. Karena pihak vendor ridho. Bagaimana kalau tidak? Kalau pihak vendor ridho bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Baik. Taib. Posisi IO ya, event organizer. Dia menyediakan, IO itu sebenarnya transaksi utamanya apa? Jual beli apa? Jasa. Transaksi utamanya adalah jual beli jasa. Dan dalam jual beli jasa itu tentu ada pelengkapnya. Makanan, sound system, kemudian tratak dan seterusnya ya. Tayyib. Dan dia bisa jadi tidak bisa menghadirkan sendiri. Maka dia hadirkan itu dengan kerjasama vendor-vendor yang ada. Sudah? Lalu dalam posisi ini yang terjadi, dia itu menghimpun banyak jasa. Dia menghimpun banyak jasa. Akadnya masuk kepada kategori akad ijarah. Sudah? Nah, untuk akad ijarah seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah harga final. Yang perlu diperhatikan adalah harga final. Sudah Pak, untuk satu kegiatan walimah nikah itu jenengan borong pinten? Pak, ini totalnya 20 juta. Sudah 20 juta, nanti sekian pack. Lalu apa lagi biasanya? Makanannya ini, menunya dan seterusnya. Dia tampilkan itu. Dan ini boleh dengan ketentuan dia sudah punya kerjasama dengan vendor-vendor tersebut.
Gimana Ustaz? Dia sudah menjalin kerjasama dengan vendor-vendor itu agar tidak ada yang sifatnya masih berupa peluang. Sudah? Sehingga dia sudah punya link catering, deklet, dan seterusnya, dia sudah punya link. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Nah di sini boleh nggak dia ngambil margin? Silahkan. Tapi tidak perlu didetailkan ya. Misalnya 20 juta, makanannya 10 juta. Padahal dia kulaknya 9. Kemudian nanti kwitansinya kwitansi vendor. Dia perlu demikian. Kwitansinya jadi satu, EO yang menerbitkannya untuk seluruh rincian yang diberikan. Karena dia sudah membawai seluruh vendor yang berada di belakangnya. Dia tidak main sendiri. Vendor di belakangnya itu adalah pelengkap. Nah ini yang disebut dengan ijarah mawazi atau istisna mawazi. Istisna paralel atau ijarah paralel. Si A tidak bisa sendirian, terus dia ngontak yang lain. Yang bertanggung jawab terhadap konsumen si A. Sedangkan si A bertanggung jawab kepada vendor-vendor yang berada di belakangnya. Dipahami insya Allah? Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Waktunya sudah habis. Baik. Hadiah ini diapain Pak? Oh baik. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan taubat hamba diapit 2 taubat? Baik, silahkan. Yang pertama adalah hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah untuk taubat hamba diapit 2 taubatnya Allah, yaitu yang pertama adalah taubat dari Allah berupa hidayah. Hidayah untuk kepada seseorang untuk hijrah itu tadi. Untuk bertobat. Yang kedua? Untuk bertobat. Yang kedua taubatnya si hamba itu. Yang ketiga? Yang ketiga Allah menerima taubatnya. Barakallahu fiikum, masya Allah. Baik, boleh minta pilih judul nggak Ustaz? Oh nggak jadi ini. Yang ini? Oh enggak, masya Allah. Di sini enggak ada. Adanya riba. Ada apa dengan riba? Sama kode etik. Kode etik, masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik. Hadiah selanjutnya ya. Hadiah selanjutnya. Tayyib. Apa yang dimaksud beribadah kepada Allah di pinggiran? Tafadhol. Itu duluan kayaknya. Kalau menguntungkan, mutung, masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama lain surat At-Taubah. Cepat nih kayaknya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh bukan. Al-Bara'ah. Al-Fatihah pakai dot ya, bukan Al-Fatihah. Makanya kalau pas lagi ada doa ya, Al-Fatihah, wah itu rano sing apal Pak. Karena dia membaca surat At-Taubah. Baik, masya Allah. Apa yang dimaksud Al-Fatihah? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.